Ya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad, sebagai Kepala Sekolah Sekolah wakil dan para bapak ibu guru ya yang pagi dan semangat untuk acara ini, yaitu kita akan mengikuti kegiatan pembiasaan pengimbasan hari budaya positif dari guru penggerak, yaitu atas nama Wanti kita ya. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dapat kita laksanakan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya, agar anak kita bisa melakukan budaya positif yang berkarakter, berbudaya dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu aja pembukaan kita yaitu hari ini, yaitu akan dibuka oleh Bapak Ahmad sebagai kepala sekolah. Dan sebelumnya sebelum acara ini kita berdoa dulu Bapak Ibu ya, semoga lancar. Sebelum kita mulai sesuai dengan agama masing-masing, kita berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya yaitu Bapak kepala sekolah kita akan berdiri. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua, salam sehat selalu. Yang saya hormati Guru Syifa selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau bidang akademis sekarang ini. Yang saya hormati teman-teman saya semua, ada Pak Jepti, ada Bu Hayati, Bu Sumerna, ada Bu Sri, ada Bu Febri, ada Ibu Ustazah nih, Ustazah Salma, ada Bu Jepti, Bu Lia, sorry, gak pakai kacamata kemarin dulu, ada Pak Anto, ada Pak Hari, ada Pak Reni. Terima kasih telah hadir pagi hari ini. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, terlebih juga sehat, kita pada umur, kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam rangka untuk mendapatkan praktik baik dari teman kita yang pada kesempatan ini sedang menjalankan guru penggerak, program guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kita bisa laksanakan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Saya hormati Bu Anti ya sebagai narsum kita ya. Pagi hari ini Bu Anti menjadi narsum dan menjadi perwakilan di sekolah kita lah yang mengikuti program guru penggerak. Tapi mudah-mudahan juga nanti ke depannya masih ada teman-teman yang terutama yang masih muda lah, masih muda-muda ini untuk mengikuti program guru penggerak, karena memang guru penggerak ini adalah salah satu persyaratan yang untuk meningkatkan karir seorang guru lah. Tetapi sebenarnya sih kalau kita merasa bahwa yang menjadi ukuran kita adalah penambahan pengalaman dan wawasan pengetahuan dalam kegiatan program guru penggerak ini. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman yang masih relatif muda dapat mengikuti. Bahkan saya dengar sendiri guru penggerak ini nanti kedepannya tidak dibatasi umur. Kalau yang kemarin kan dibatasi 50 tuh umurnya. Nah sekarang saya dengar ya akan dibuka seluas-luasnya, tidak dibatasi oleh umur. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman yang sudah berumur ya agar bisa ikut dalam kegiatan guru penggerak. Pada pagi hari ini Bu Anti akan mengimbaskan praktik baik ya Pak Anti ya, terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya sudah kita praktikkan sebagai guru, sebagai pendidik dalam keseharian kita. Dalam kita sebagai guru tentu akan memberikan contoh, memberikan prototipe lah, profil sebagai seorang guru di mana kita mengajarkan pembiasaan diri yang baik kepada siswa kita. Nah, oleh sebab itu pembiasaan budaya positif ini tentunya harus dibiasakan di sekolah dalam rangka pembinaan karakter, pembentukan karakter siswa kita. Sekolah sebagai wadah dalam membentuk karakter siswa. Nah, tentunya tidak lepas dari peran guru, tenaga pendidikan dan siswa saling berkolaborasi agar tercipta suatu budaya positif di mana nantinya anak-anak akan terbentuk budaya positif. Terlebih lagi dalam kurikulum Merdeka ini kan ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada kompetensi yang dimana tujuannya adalah bagaimana siswa bisa membentuk karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Teman-teman mungkin masih ingat ya, ada 6 dimensi. Pertama, beriman, bertakwa. Sorry, dulu yang ngomongnya.
Pertama misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para akhlak mulia, kemudian juga kebinekaan global, bergotong royong, kemudian mandiri, berpikir kritis, bernalar kritis ya. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, itu kan nanti dibiasakan pada setiap siswa kita, sehingga nanti siswa kita akan terbentuk karakter yang betul-betul sesuai dengan profil yang diharapkan sebagai pelajar Pancasila. Dan tentu juga tidak hanya sebagai guru yang memberikan contoh, tapi juga pembiasan-pembiasan yang ada di sekolah tentunya ya. Ini akan menjadi pembiasan yang baik terkait dengan budaya positif. Mungkin yang sederhana misalkan bersalaman, kemudian juga menghargai pada saat temannya atau sedang berbicara di depan, kemudian juga saling membantu, gotong royong dan sebagainya. Dan pembiasan-pembiasan ini kalau dibiasakan lama-lama akan menjadi karakter. Nah, karakter di mana siswa akan menjadi karakter yang tidak hanya sebagai pelajar Pancasila, tapi karakter yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti narasumber kita Bu Haja Yunianti akan memberikan menambahkan wawasan kita sehingga sekolah sebagai sarana pembentukan karakter dan pembentukan karakter dalam hal keseharian, dalam hal membiasakan budaya positif bisa terus menerus berkesinambungan, dan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur hari ini Bapak Ibu memberikan waktunya, menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kegiatan, salah satu kegiatan dari pendidikan saya, yaitu pendidikan guru penggerak, dengan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Diseminasi itu artinya berbagi praktik baik, Bapak Ibu ya. Artinya di sini saya garis bawahi bahwa saya tidak menggurui, tidak mengajarkan Bapak Ibu, tapi saya hanya berbagi praktik baik dan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya rasa tidak asing kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata budaya positif, karena saya yakin salah satu atau dari beberapa Bapak Ibu sudah mengerjakan topik di pelatihan mandirinya tentang seputar budaya positif, mulai dari disiplin positif, keyakinan kelas, dan lain-lain. Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang bisa kita terapkan di sekolah. Artinya apa? Kalau kita berbalik kilas filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, sekolah itu diibaratkan seperti kebun. Ya Bapak Ibu, kebun yang sudah disiapkan tanahnya. Nah, kemudian anak murid kita itu diibaratkan dengan bibit tanaman apapun, Bapak Ibu. Nah, bagaimana tanaman ini supaya bisa subur, bisa berbuah lebat, buahnya manis, gitu Bapak Ibu? Berarti harus kita apakan? Tanahnya harus dibuburkan, pupuk harus kita kasih, kita siram setiap hari. Nah, itu adalah tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu. Kita sekarang paradigmanya sudah berubah, Bapak Ibu. Kita tidak mengajar anak murid, kita tidak mendidik anak murid, tapi kita menuntut. Seperti halnya kita, anak kita sendiri pada saat mau menyeberang jalan, kita tuntut bagaimana dia bisa menyeberang jalan dan tidak tertabrak kendaraan yang lewat. Nah, itu paradigmanya sudah berubah. Kemudian Bapak Ibu, dari budaya positif ini ada 7 poin yang nanti akan saya bahas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam yaitu keyakinan kelas, yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelum saya mulai satu persatu, saya ada briefing sedikit
sedikit supaya Bapak Ibu nyaman ya ikut saya diseminasi di sini. Nah, ini sederhana, kemarin juga saya lakukan pada saat saya pendampingan individu. Buhai Ibu sudah tahu ya. Oke Bapak Ibu, perhatikan saya ada instruksi. Jika saya mengatakan 1, tangannya Bapak Ibu seperti ini. Sini ya Bapak Ibu ya. Jika saya mengatakan 2, tepuk sekali. Oke. Kalau 3, yes. Paham Bapak Ibu ya? Saya ulangi. 1, 2, tepuk. 3, Yes. Oke. Ini melatih konsentrasi Bapak Ibu di pagi hari. Saya rasa Bapak Ibu masih semangat ya. Baik, saya mulai. 1, 3. Yes. Oh, Pak Suwanto. Yes. Kan dia mau gini tapi yes. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi. 2. Kompak Bapak Ibu. Lagi. 2, 3. Yes. 2. Yeah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke Bapak Ibu, saya mulai. Pak Cecep bantu untuk slide. Boleh Pak Cecep. Paradigma baru. Apa sih paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, ini juga tidak asing. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Yaitu kita menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dari karakteristik individu peserta didik kita di kelas. Artinya apa? Sebelum kita membuat rancangan, modul ajar, RPP, kalau kita biasa bilang ya Bapak Ibu, kita harus tahu dulu kemampuan dari anak didik kita di kelas. Artinya ini menjadi tantangan kita, apalagi nanti ke depannya kita mengajar 30 jam. Artinya kelas yang akan kita ajarkan lebih banyak lagi. Nah, ini menjadi hambatan dan tantangan kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Artinya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang dulunya kita itu teacher center learning, ya, pembelajaran yang guru adalah fokusnya, yang sekarang dirubah dari Bapak Ibu, namanya student center learning, atau kita pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Jadi pada saat awal semester biasanya kita melakukan diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan siswa kita di kelas. Setelah kita melakukan diagnostik awal, kita analisis ternyata anak di kelas ini ada kemampuannya yang top, ada kemampuan yang middle, ada yang low. Nah, kemudian bagaimana ini kita rancang dalam RPP kita supaya pembelajaran semua bisa masuk. Nah, nanti ada proses lagi Bapak Ibu. Nah, anak yang dari top, middle, dan low ini secara keseluruhan persentase yang paling banyak, mereka gaya belajarnya gimana? Auditori, visual, atau kinestetik. Mereka suka melihat auditori, kalau ditayangin video dia cepat nangkapnya. Atau ketika dia ditayangin dengan suatu literasi bacaan, diberikan informasi, dia cepat nangkepnya. Berarti dia masuknya ke auditori. Mohon maaf. Kemudian kalau dia sukanya praktek, turun ke lapangan, kemudian menelaah lingkungan di sekolah, artinya anak ini gaya belajarnya adalah kinestetik. Nah, di sini harus kita pahami bahwa gaya belajar juga harus kita ketahui dari anak didik kita supaya di rancangan atau modul ajar kita bisa sesuai dengan kesesuaian atau kebutuhan peserta didik kita, terutama minat dan bakat anak ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya di mana pembelajaran berdiferensiasi sudah disampaikan Pak Amar, dia dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila, sudah biasa Bapak Ibu pada saat B5 sudah dilaksanakan, kemudian di kelas juga sudah. Nah, ini merupakan salah satu pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu, yang dulunya mungkin tidak terlalu ditonjolkan 6 dimensi ini, tetapi saat ini di Program Merdeka ditonjolkan dengan 6 profil pelajar Pancasila. Nah, next Pak, ya. Disiplin positif adalah pembiasaan. Yang kedua Bapak Ibu, disiplin positif, yaitu pembiasaan hal baik yang mencakup sikap, perilaku, tutur kata. Nah, ini sudah kita lakukan sebagai guru, yaitu menuntun ya Bapak Ibu, menuntun seperti kita pada saat pagi hari sudah melaksanakan budaya 5S. Sudah melaksanakan budaya 5S. Pada saat pagi hari kan kita tidak tahu ya Bapak Ibu, anak murid kita di rumah ada yang mungkin dari keluarganya broken home, ada yang mungkin tidak mendapatkan uang saku pada saat berangkat sekolah, buru-buru terlambat, sehingga kita sebagai guru pada saat pagi-pagi sudah menyambut dengan senyuman, sapaan selamat pagi. Artinya itu salah satu tugas kita yaitu pembiasaan positif atau disiplin positif ini supaya anak lebih semangat untuk
belajar. Itu salah satu kebiasaan yang sudah baik di sekolah kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling susah adalah tutur kata, Bapak Ibu. Dan tidak asing, kita masih sering mendengarkan anak didik kita mengutarakan kata-kata yang mungkin tidak pantas atau masih kasar, kotor, yang biasa mereka ucapkan. Nah, mungkin ini bukan karena kesalahan kita sebagai guru, karena dia 50% waktunya adalah di lingkungan rumahnya. Artinya adalah faktor dari lingkungan atau keluarganya. Next, Pak Cecep. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu materi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum saya mulai, saya minta Bapak Haryanto maju sama siapa ya? Satu lagi Budia mungkin ya. Budia minta waktunya untuk maju ke depan, Budia. Ini ada games, tapi games ini berkaitan dengan budaya positif ya, Budia ya. Saya ada games Bapak Ibu, gimana kaitannya dengan budaya positif? Ya. Budia, saya ibaratkan dengan orang A, Pak Haryanto B. Budia, silakan Ibu bayangkan, Ibu mengepalkan tangan, di kepalan tangan Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Ibu bayangkan dulu apa dulu Bu, sesuatu berharga ini. Jangan diutarakan ya Bu ya, disimpan di dalam hati. Ibu sudah membayangkan apa yang mau Ibu pegang? Jangan sampaikan ke Pak Haryanto Bu, ini punya Ibu. Ya, bisik-bisik, terserah Ibu, mau itu dalam bentuk apa saja. Pokoknya di bayangan Ibu sudah ada ya. Jadi sesuatu ini udah Ibu pegang, Ibu sudah tahu dapat benda berharganya ya Bu ya. Oke, Pak Haryanto sebagai orang B, silakan Bapak melakukan hal apapun supaya Budia mau membuka genggaman tangannya. Mau Bapak rayu, mau Bapak maki-maki, mau Bapak apa yang apapun terserah. Yang penting Budia mau membuka tangannya. Begitupun Budia, apa yang Budia lakukan supaya Ibu tetap bisa menggenggam tangannya. Budia ya, silakan, waktu dipersilakan. Jangan dirayu. Kita recording aja transfer. Pakai mic Pak, mau saling. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Budaya Indonesia, budaya Muslim. Wah, ini kayak perguruan Tai Chi. Siap. Boleh saling dulu. Gimana ya? Apa kita bertarung aja Bu langsung? Mohon maaf ya Bu, kemarin saya nyenggol mobil Ibu, jadi agak bareng sedikit. Oh sudah dimaafkan. Ikut asuransi ya Bu? Oh iya Bu. Gimana kita? Oh iya. Ibu dia, saya nggak bisa merayu. Masa mau? Ibu dia, mohon maaf sebelumnya. Jangan lagi. Itu dia. Tangannya ke leher itu Pak. Oh iya benar, kemungkinan keseleo. Boleh Bu saya meramal? Oh itu dia. Saya nyerah Bu, saya nggak bisa. Iya, saya nggak bisa. Terima kasih Pak Haryanto dan Budia. Dia buka juga. Kasus Bu orang A dan orang B gitu ya Bu. Jadi ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, apakah kita rela secara sukarela memberikan itu kepada orang lain jika diminta? Nah itu tidak benda apa yang kita berharga itu tidak hanya benda ya Bapak Ibu, bisa nilai-nilai kebajikan, bisa buku, mungkin buku yang kita sukai, apapun itu bentuk nilai yang berharga pada diri kita. Nah begitu juga anak murid kita Bapak Ibu, anak murid tidak bisa kita paksa untuk mengikuti apa yang kita mau. Contoh, tadi yang saya bilang di awal, anak kita itu gaya belajarnya kebanyakan kinestetik. Kalau diajak bermain game, lapangan, misalnya pada saat pembelajaran IPA ya manusia, mereka buat alat peraga itu senang banget Bu, antusias. Bahkan yang mungkin mohon maaf yang kemampuan lo pun semangat menyiapkan barangnya dari rumah. Tetapi ibu tahu anak ini adalah gaya belajar kinestetik, tapi ibu paksakan karena saya harus menyelesaikan konsep materi. Saya harus memberikan anak ini pembelajaran visual atau auditori. Ibu ceramah aja selama 3 jam. Bosan nggak Bu anak? Mereka dengerin ibu, mungkin takut. Tetapi mereka nggak masuk Bu, nggak bisa masuk. Artinya proses dalam pembelajaran di kelas kita perlu adanya namanya
tidak kita mengikuti apa yang anak mau, tetapi kita bisa mengarahkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana apa arti maksud yang saya katakan bahwa tadi kita tidak bisa memaksa anak apa yang seperti kita mau. Pada saat itu kita bisa mencapai 1 TP, ya sudah, berarti modul ajar kita yang sudah terlaksana hari itu adalah 1 TP. Tidak perlu kita paksakan 2 TP supaya bisa mengejar materi 2 TP itu. Kita harus paksakan, kita ceramah, kemudian kita berikan materi sebanyak-banyaknya, nggak bisa masuk Bapak Ibu. Saya yakin nggak bisa masuk. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar. Kalau kita berbicara mengenai kebutuhan, artinya apa yang kita lakukan adalah untuk tujuan kita nanti ke depannya. Kebutuhan dasar itu ada beberapa ya Bapak Ibu. Pertama yaitu bertahan hidup. Jelas kebutuhan kita adalah untuk makan, minum, kemudian tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan primer. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini nggak mungkin datang ke sekolah saya ingin menjadi seorang pahlawan. Saya dibenci orang nggak apa-apa, yang penting saya paling depan. Nggak mungkin. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini pengen diterima semua teman-teman, pengen disayangi dan diperhatikan oleh teman sesamanya. Dan kemudian yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin. Nah ini juga sebenarnya tidak hanya pemimpin kita di sekolah Bapak Ibu. Ketika kita di rumah sebagai ibu rumah tangga, ya penguasaan kita sebagai ibu rumah tangga. Ketika di kelas ya kita sebagai guru di kelas memimpin anak-anak kita. Kemudian selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Mengendalikan diri Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu kesenangan. Gak mungkin kita seharian di kelas tuh marah aja ya Bapak Ibu. Perlulah ada bercanda dan humornya. Kemudian nggak mungkin juga kita seharian itu tidak ada variasi atau berwarna. Artinya kadang kita keluar makan walaupun sekedar di Masiono ya kemudian ya. Artinya ada hidup kita itu ada warna, komunikasi dengan penjual. Nah, itu salah satu prinsip dari nilai kesenangan Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf, ini adalah perilaku bukan kebutuhan ya Bapak Ibu. Perilaku manusia itu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini akan saya bahas Bapak Ibu. Saya fokuskan yang pertama yaitu hukuman, yaitu tidak terencana tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu yang akan terjadi, bersifatnya satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah ini mungkin refleks masih sering ya, saya sendiri Bapak Ibu. Karena kamu udah saya kasih tahu berkali-kali, pertama masih sabar, masih lembut seperti malaikat ya Bapak Ibu. Ya udah nggak apa-apa. 2 kali 3 kali kok ini anak ibu terus ya. Lama-lama emosi apalagi ruangannya panas ya Bapak Ibu. Emosinya tambah dari 70% jadi 100%. Jadi hukuman itu bersifatnya satu arah. Anak itu tidak tahu. Mungkin contohnya anak terlambat. Nanti saya berikan contoh di bawah. Saya bahas dulu konsepnya Bapak Ibu ya. Yang kedua yaitu konsekuensi, terencana dan sepakati. Kalau datang terlambat, konsekuensinya apa? Keliling lapangan misalnya 10 kali. Nah itu adalah sebuah konsekuensi namanya Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu restitusi. Nah ini yang paling dianjurkan atau yang mungkin harus kita lakukan pelan-pelan Bapak Ibu. Pelan-pelan ya Bapak Ibu, bukan langsung dilakukan. Yaitu proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan. Nanti saya akan jelaskan di bawahnya. Next Pak. Posisi kontrol guru. Ayo Bapak Ibu, coba lihat di depan. Kira-kira kita masih dalam kategori yang mana Bapak Ibu? Kita guru yang menjadi teman, kita guru sebagai manajer, atau kita guru sebagai pemantau, guru penghukum, atau pembuat merasa bersalah. Nah, betul Bu Pak. Kayaknya sesuai kebutuhan dan kondisi ya Bu Pak ya. Oke Bapak Ibu, next Pak. Contoh Bapak Ibu penghukum dengan nada suara tinggi, kasusnya ada di atas ya. Adi yang terlambat hadir. Ada seorang anak datang terlambat yang bernama Adi. Kalau penghukum gimana sih? Terlambat lagi, atau telat lagi. Kemudian tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid. Kemungkinan murid marah, mendendam atau bersifat agresif. Kalau seperti ini masih sederhana Bapak Ibu. Ketika kita memaki atau memarahi anak, menghukum anak, dengan ini masih bahasanya yang halus, menggunakan kata bodoh, kemudian gok, titik-titik, ya Bapak Ibu. Kemudian kata-kata kasar, apalagi buat bahasa hewan, mohon maaf. Sebenarnya itu sangat salah dan tidak dianjurkan kita sebagai guru untuk saat ini ya Bapak Ibu. Untuk zaman dulu mungkin kita kayaknya kalau mungkin fatal banget mungkin bisa mengeluarkan kata-kata guru zaman dulu ya Bapak Ibu. Nah nomor
sambil pegang anaknya kan. Kemarin kan kamu sudah janji ke ibu. Kenapa terlambat lagi sambil tertawa? Nah ini kayaknya saya belum bisa Bapak Ibu. Kalau ada yang telat ataupun dia salah, kayaknya posisi saya sebagai perempuan merasa bersalah paling sering gitu Bapak Ibu ya. Saya sebagai guru yang membuat merasa bersalah. Kemudian ya sudah nggak apa-apa gitu aja, itu nggak apa-apa. Jangan diulangi ya. Ini kayaknya mulia banget ini ya, lembut ya. Lanjut. Lanjut Pak. Nah kemudian sebagai pemantau, Adi, tahu nggak kamu ini jam berapa nih Bu Ipah ya? Tahu nggak ini kamu jam berapa? Ya Bu, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan kalau terlambat? Jawab lagi sama Adi, paham Pak? Atau paham Bu Ipah? Saya harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat. Jadi dia tinggal di kelas nggak istirahat Bu. Lanjut Pak. Manajer, Adi, apa kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Jadi anak suruh mikir. Iya Bu, 6.30. Ya, jadi kamu terlambat kan? Kira-kira gimana? Kamu mau nggak memperbaiki kesalahannya? Jadi yang menentukan konsekuensi adalah anak sendiri. Dan dia adalah introspeksi diri sendiri. Jadi guru hanya memancing pertanyaan pemantik saja. Yang menjawab anak sendiri tanpa kita yang mengeluarkan kesalahannya. Next Pak. Nah, contoh lain, menghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Pernah nggak baca jam guru ke sekolah? Nah, oke. Membuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini? Ini saya lihat kemarin Bu Hayati, maaf ya Bu, pas sampean hilang ya Bu. Karena saya pas uji praktik, saya menunggu anak ibu tuh hampir 30 menit untuk Bu Hayati datang. Ibu Hayati mana? Nggak datang-datang ya. Sengaja ya Bu telat datangnya ya Bu. Oh belum selesai. Oh saya kira emang sengaja supaya anak nunggu gitu. Bukan itu pemantau ya Bu ya. Udah dikasih tahu berkali-kali, diulangi lagi karena nggak sekali ya Bu, 2 kali HP-nya hilang. Lanjut Pak. Teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau selesai kita main game. Dan juga sering Bapak Ibu pasti lakukan. Memantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Terakhir, contohnya, manajer, kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Kalau terlambat, kamu menegakkan keyakinan apa? Disiplin Bu. Artinya kalau disiplin gimana? Cara memperbaikan. Berarti saya kalau malam tidak boleh bergadang. Jadi anak sendiri yang jawab Bapak Ibu. Kalau malam saya harus tidur cepat, biar bisa bangun pagi dan tidak terlambat. Artinya anak suruh memikirkan solusi sendiri, mengakui kesalahannya sendiri. Kita perlu hanya memberikan pertanyaan pemantik. Lanjut Pak. Tutup. Ya Pak, maaf. Ya, posisi kontrol apakah aku? Bapak Ibu coba perhatikan di depan ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai siapa Ibu? Guru sebagai apa? Guru sebagai Bu Yati. Ya. Sebagai Pemantau. Kita lihat. Next Pak, cek. Guru membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Next lagi Pak. Next ya. Ada lagi Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling 3 kali. Saya sebagai apa? Bang. Lagi Bapak Ibu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya sebagai apa? Manajer. Oke, bagus Bapak Ibu. Sudah mulai memahami ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Oke. Kamu lambat 15 menit. Kamu sudah mengerti konsekuensinya? Sebagai apa Bapak Ibu? Oh? Pemantau. Ya. Next Pak. Nah, sekarang kita masuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, untuk refleksi sedikit 5
yang diyakini bersama. Nah, Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas pada saat semester awal kemarin? Sudah ya? Nah, keyakinan kelas ini dibentuk atas dasar masalah yang ada di kelas dan anak menuliskan sendiri masalahnya satu persatu anak. Kemudian solusinya mereka buat sendiri dalam bentuk tulisan. Setelah itu kita kelompokkan. Jadilah kesepakatan kelas. Kalau suka berisik, artinya solusinya harus menghormati orang lain. Kalau sering datang terlambat, waktunya ditentukan. Paling lambat masuk kelas 6.30. Kalau yang telat nanti piket misalnya. Itu udah ada konsekuensi atau kesepakatan yang dibuat di kelas. Nah, itu dibentuk nanti dipajang di depan kelas, ditandatangani guru dan ketua kelas. Artinya kesepakatan itu harus dilaksanakan seluruh kelas. Karena yang bikin bukan guru. Kalau zaman dulu kita yang bikin ya Bapak Ibu yang namanya tata tertib kelas. Kalau sekarang tidak lagi. Kita sebutnya dengan kesepakatan kelas. Lanjut cek. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu yang tadi mau saya jelaskan. Kita tidak boleh sebagai pemukul, kita tidak boleh sebagai membuat suatu konsekuensi, tapi kita harus mulai. Mari Bapak Ibu kita lakukan restitusi. Mungkin agak susah, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa diterapkan tidak hanya di sekolah, tapi untuk anaknya di rumah juga bisa. Dan ini juga pelan-pelan saya terapkan ke anak saya di rumah. Dan alhamdulillah berhasil. Apa Bu tahapannya? Yang pertama yaitu menanyakan, yang pertama menstabilkan identitas. Contoh dari menstabilkan identitas kalau di sekolah itu begini Bapak Ibu. Amanda, anak 8B, ini contoh ya kasus ya Bapak Ibu. Dia sudah mengingatkan temannya malam hari. Ayo di grup, ayo anak-anak, ayo teman-teman, jangan PR-nya Bu Anti. Besok ada Bu Anti, jadwalnya Bu Anti, kerjakan. Nah, gak ada yang direspon di grup ya. Tiba-tiba pada saat pagi hari teman-temannya sibuk mencari contekan, kan? Udah gak direspon di grup, pagi-pagi minta contekan, maksa lagi minta contekan Amanda, karena mereka tahu pasti Amanda udah selesai. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Amanda? Marah, teriak, maki-maki temannya, udah dikasih tahu dari tadi malam, bla 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 bla, gak dengerin, gak direspon, minta contekan lagi sampai dia gak meja marah-marah, akhirnya berantem. Karena dicontek kan, dia merasa gak adil. Akhirnya berantem ribut, ketua kelas lapor ke wali kelas. Bu, Manda dan teman-teman berantem. Kemudian apa yang dilakukan oleh guru? Segitiga restitusi. Panggil Mandanya, Manda kamu tahu itu panggil? Ya Bu, tahu. Kenapa Manda? Ya kamu benar, laporan dari ketua kelas kamu berantem. Betul Bu, saya berantem. Nah itu adalah pertanyaan menstabilkan identitas. Apa yang kamu lakukan pada saat itu Manda? Saya marah, saya gebrak meja, saya maki-maki. Kita masuk lagi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ternyata benar dia melakukan hal itu, marah-marah, gebrak meja dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira Manda yang kamu lakukan itu benar apa salah? Mesti jawab Manda. Salah Bu. Keyakinan apa yang kamu langgar sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Menghormati orang lain Bu. Karena udah ada kan kesepakatan kita tadi Bu ya, bahwa kesepakatan bersama harus menghormati orang lain. Artinya tidak hanya bagi teman tapi guru. Contoh guru lagi menerangkan, menghormati orang lain apa? Harus kita dengarkan. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh Manda dan gurunya? Kita sebagai guru ketika Manda tahu kesalahannya dan dia tahu melanggar peraturan keyakinannya mana yaitu menghormati orang lain, konsekuensinya apa Manda? Apa yang harus kamu lakukan? Manda menjawab, Ibu, nanti saya harus bisa mengontrol emosi. Jadi Manda sendiri yang jawab Ibu. Nah itu adalah bentuk segitiga restitusi itu. Artinya anak mengutarakan kesalahannya sendiri, anak yang mencari solusi, anak juga yang menjalankan sendiri. Kita sebagai guru hanya mengarahkan dan memberikan pertanyaan pemantik dan menguatkan. Baik Manda, kamu harus bersemangat untuk bisa mengontrol emosi. Lapor aja wali kelas Manda biar dimediasi oleh wali kelas. Lanjut Pak. Nah, sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Next Pak. Bapak. Lagi Pak. Next. Dah. Selesai Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Karena di sini lumayan hot deh Bapak Ibu. Saya punya antara keringatan, deg-degan dan saya dilihatin terus kita ngomong dia jadi kayak begitu kesimak. Oke Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang mau didiskusikan satu atau dua pertanyaan saja Bapak Ibu. Silakan Bu. Seperti kita sudah memberitahu ya, sudah ada yang kelas, anak
Ya. Ya. Tapi ternyata kan diulangi lagi, Iya. diulangi lagi. Nah, tindakan apa sebaiknya? Oke, tadi pertanyaan Bu, kita sudah melakukan seketika restitusi, udah kita tanya ya dengan menahan emosi ya Bu, jelas menahan emosi. Kita tanya, ternyata besok ulang lagi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan itu? Yang kita lakukan adalah koordinasi dengan orang tua dan guru bimbingan konseling atau guru BK. Karena tupoksi kita, tugas kita sudah selesai sampai saat itu. Karena misalnya 2-3 kali maksimalnya dia melakukan itu, karena kita udah tegur dalam arti sudah melakukan segitiga restitusi ya Bu ya. Artinya itu sudah betul menjawab kita lagi. Artinya nanti saat dia melakukan kesalahan lagi di kelas, kita serahkan ke guru BK, guru bimbingan konseling, di mana guru konseling ini nanti melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Karena sejelek-jeleknya anak, kalau kurikulum merdeka ini memang upaya kurikulum pasti dinaikkan ya Bu. Oh gitu. Artinya semaksimal mungkin kita berikan nilai yang terbaik. Sebenarnya itu kan anak itu saat ini kurikulum merdeka itu dia kita memberikan motivasi untuk mereka berusaha sebaik mungkin. Walaupun misalnya nilainya jelek. Saya ingat katanya Bu Hayati pada saat menguasai dua ya. Sebenarnya anak-anak ini kita harus galak saat kita ngawas. Ya Bapak Ibu. Galak walaupun di situ jawaban dia salah. Jawaban dia, kita melatih satu kejujuran. Yang kedua, sejeleknya nilai pasti kita kontrol. Benar nggak Bapak Ibu? Nah itu artinya apa? Bu Hayati itu mengingatkan saya bahwa kita harus menilaikan nilai-nilai kejujuran. Ya Bu Hayati ya. Nah itu saya selalu ingat pesannya Bu Hayati. Oh iya benar. Jadi jangan merasa kita disenangi oleh murid, datang ngawas, diteriakin senang. Karena kita melonggarkan anak. Paham nggak Bapak Ibu? Melonggarkan anak. Saya ingat nih Bapak Ibu, boleh nggak saya lap-lap dulu Pak? Mohon maaf. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya agak gimana gitu. Agak gimana? Iya, agak gimana? Takutnya gimana? Ya, silakan Bu. Maaf, melihat kejadian yang waktu itu, maaf ya, maaf bersama wali kelas 8B yang pada saat itu maaf ada orang tua yang datang ke sekolah yang membicarakan tentang apa namanya? Iya, kan kalau misalnya kita sebagai wali kelas kita mau sharing info dan sebagainya itu kan merasa itu tanggung jawab kita sebagai wali kelas dan mungkin pada saat pertama kali masuk kelas tersebut kita membuat keyakinan kelas salah satunya itu kan. Nah, ketika ada kejadian seperti itu, apa yang harus sekolah lakukan gitu. Jadi pada saat itu kan kejadiannya di ruang guru gitu kan. Dan menurut saya kurang etis aja gitu kalau misalnya ada orang tua datang kemudian membicarakan masalah anaknya di ruang guru gitu. Apalagi maaf dengan nada yang tinggi gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu. Terutama juga posisi kita yang ada di dalam ruang guru itu. Jadi ketika kita melihat kejadian itu, kita kan merasa teman kita digituin gitu ya. Tapi kita mau ngomong takutnya disangka ikut campur gitu kan. Tapi kita berdekat niatnya gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan pertama sekolah, terus yang kedua Termasuk dewan? Iya. Oke, terima kasih Bu Zuyarna. Saya juga ada mohon ya Bu. Baik Bapak Ibu, saya tahu kasus itu karena saya sebagai saksi kunci atau saya sebagai yang ada di ruang guru Bu Zuyarna pada saat itu. Nah ini yang masih banyak kita temui sebagai wali kelas. Kita sudah sebaik mungkin komunikasi dengan orang tua, tapi orang tua tidak merasa anaknya bersalah dan dibangga-banggakan. Benar gak Bapak Ibu? Jadi kita sudah salah. Nah ini yang terjadi pada Bu Salma. Orang tuanya sekarang kita flashback Bu Salma, saya dengar ceritanya Bu Salma sudah mengingatkan ya Bu Salma ya. Dan ini sudah semenjak puasa, benar Bu Salma ya? Semenjak puasa dan mengingatkannya dengan nada yang baik kalau menurut saya, karena saya baca WA-nya. Nah kemudian orang tua ini datang dengan nada tinggi masuk ke ruang guru. Dan saat itu ada guru BK kalau nggak salah Pak Galih ya. Nada tingginya itu dia nggak merasa, nggak terima anaknya itu ngerjain tugas sampai malam dia Bu Salma ya, sampai dia itu capek ngantuk gitu, pokoknya dengan nada tinggi. Nah apa yang harus kita lakukan sebagai teman sejawat dulu yang ada di ruang guru? Karena di situ ada guru BK, sebenarnya adalah
pada saat itu yang dilakukan guru BK adalah melakukan mediasi. Benar nggak Bu Hai? Mediasi artinya pada saat itu karena saya langsung keluar nggak jelas apa yang didiskusikan kan kita nggak mungkin nguping gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang dibicarakan oleh Pak Gali, yang dibicarakan oleh Bu Salma saya tidak terlalu dengar, hanya mendengarkan suara kencengnya si ibu tadi marah. Nah kemudian kita sebagai teman sejawat apa yang harus dilakukan? Kalau kita benar-benar mendengar apa yang sudah dimediasi, Pak Gali sudah dimediasi mungkin, kemudian Bu Salma sudah melakukan kontrol diri tadi sebagai manajer, sudah mengatakan apa sebagai tupoksi guru, kita seharusnya sebagai teman sejawat di ruangan tersebut harus maju untuk membela ibu ini. Dan itu sebenarnya harus ada kesepakatan dengan sekolah Bapak Ibu. Artinya kita maju bukan ikut marahin ibu ini ya. Kita kenapa ibu? Misalnya Bu Hai maju, mungkin enggak saya yang muda dulu yang maju, mungkin Bu Hai sebagai senior. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kenapa Pak Gali? Karena antara Pak Gali dan Bu Salma sudah melakukan mediasi tapi tidak berhasil lagi dulu. Dia tidak mau menerima, masih belum bisa menerima. Kita sebenarnya harus maju teman sejawat karena ini ada nilai kolaborasi. Jadi kita benar-benar harus membantu teman sejawat kita ini harusnya. Kemudian apa yang dilakukan sekolah? Guru BK tadi. Guru BK karena mungkin tidak ada solusi, mohon maaf mungkin ya tidak ada solusi. Guru BK harus naik kemana? Mungkin kesiswaan, kurikulum atau mungkin kepala sekolah. Nah itu mungkin ada jenjang bertahapnya. Dan harus kepala sekolah dan jajarannya, manajer kita di sekolah harus membantu masuk. Jangan sampai image kita sebagai guru satu guru nanti semua guru dianggap sama. Gitu. Artinya kan bukan kesalahan kita sudah melaksanakan tupoksi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau menurut saya, gimana Bu Ipa? Kalau menurut Bu Ipa sebagai ibu akademik kita, gitu. Kalau Bu Ipa kan ada di bawah di Bu Ipa ya, izin Bu Ipa. Bu Ipa udah tahu kasus ini belum Bu? Kemudian ini harus dijawab oleh top manajer kita Bapak Ibu. Sekolah ini siapa? Top manajer siapa yang akan memegang jika ada kasus ini? Kurikulum kah, kesiswaan kah, atau bagian mana? Atau langsung kepala sekolah? Artinya mungkin kalau saya sendiri pendapat saya harus ada pihak sekolah itu kerjasama andil. Dan siapa ini orang yang berhak harus ada kesepakatan. Makanya Bapak Ibu nanti kalau ada raker atau rapat kerja kita nanti, mungkin Bu Suherna bisa mengusulkan atau mungkin saya atau Bu Hai nanti. Jadi artinya biar topik ini dibahas. Artinya masalah ini tidak hanya satu ini, mungkin guru lain juga pernah Bu Erna juga pernah curhat ke saya. Hampir sama kasusnya kalau Bu Salma. Jadi artinya mungkin yang saya tahu hanya 1-2 guru. Bu Ipa izin, misal kalau di raker nanti kita bahas atau angkat topik ini untuk mendapat kesepakatan, gitu, mereka boleh nggak? Oke. Ya artinya kan harus ada ikut campur karena ini kan urusannya orang tua kita. Kalau untuk anak misalnya kita masih ini ya Bu. Kalau orang tua kan artinya kalau orang tua misalnya yang kayak gini nih, ya itu ya sekolah gitu ya. Ya artinya top manager kita, Bu Ipa kah, atau kesiswaan kah, atau langsung kepala sekolah. Nah, artinya itu kan harus ada rembukan yang minta kesepakatan lagi ke kita kalau ada kasus ini. Artinya supaya tidak terulang dan tidak terjadi ke kasus-kasus lain yang sama. Ya boleh nanti pas kita buka. Bagaimana kita orang tua seperti ini kalau datang ke sekolah terus ini menyalahi kita. Nah, betul. Setuju Bu Ipa ya? Ya terima kasih banyak Bu Ipa. Itu Bu Suherna ya. Terima kasih. Udah Ibu ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai acara kita hari ini. Saya tutup dengan bacaan hafal. Nanti Bu Ipa ya. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Saya jujur, saya disiplin, saya pintar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua jadi anak yang jujur dan pintar. Anak-anak, hari ini Bu Anti mau mengajak kalian. Nah, hari ini Bu Anti akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah aturan atau tata tertib yang dibuat oleh kalian sendiri dan dijalankan oleh kalian. Dan nanti akan ditandatangani oleh ketua kelas. Artinya, kalau kalian bikin sendiri, keyakinan yang kalian bikin sendiri, kalian bisa menjalankannya dengan
baik. Apa sih Bu, keyakinan apa yang harus kita buat? Keyakinan itu adalah tata tertib. Seperti pada saat kalian SD melihat tata tertib yang ditulis di dinding oleh guru kalian. Nah sekarang kalian bikin sendiri, ya. Kemudian pada saat membuat keyakinan kelas, Ibu ada sticky note yang warna pink. Nanti kalian tulis masalah yang ada di kelas. Sedangkan yang warna hijau kalian tulis solusinya. Ya. Contoh, Raihan sering datang terlambat. Datang sekolah 7:30 ya. Orang udah mau istirahat. Terus solusinya apa? Ditulis di sini. Raihan sering datang terlambat. Solusinya harus datang tepat waktu, maksimal 6.30, ya kan? Sebelum bel berbunyi. Paham? Contoh lagi, di kelas selalu berisik. Berarti solusinya apa? Warna hijau. Solusinya adalah tidak boleh berisik pada saat jam pelajaran. Paham? Terserah kalian mau menulis apa, kira-kira apa sih yang mau saya buat di kelas kita. Ya. Termasuk boleh nggak makan di kelas, boleh nggak minum di kelas. Ya, silakan kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian yakini. Nanti setelah kalian tulis yang warna pink, kalian tempel di sebelah sini. Yang warna hijau kalian tempel di sebelah kanan ibu. Setelah itu nanti kita petakan mana yang masuk kriteria nilai disiplin, tanggung jawab, mandiri atau kolaboratif ataupun yang lainnya. Ya, sudah paham? Ibu bagiin satu persatu ya. Silakan. Yang warna pink masalah. Jangan sampai tempelnya hilang ya. Capek nih. Ya. Nggak usah pakai nama, nggak usah ditulis nama. Jatuh nama. Nggak usah ditulis nama ya. Kesepakatan kelas. Namanya di nama bersama.
Orang hijau di sini. Aduh. Ayo semangat. Tempel, ayo lanjut. Baris kedua. Baris kedua ke warna pink. Nah, duduk dulu. Yang lain duduk dulu. Udah, oke. Anak-anak, ini udah selesai. Kita baca bersama-sama apa aja masalahnya, kemudian solusinya atau harapan kalian itu apa, ya. Nah, di sini nanti kita akan kelompokkan secara bersama-sama. Saya minta perwakilan 2 orang. Siapa yang mau bersedia bantu ibu? Ya, boleh maju ke depan. Satu lagi yang tahu, siapa? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Ya, ada berdua ya, cewek. Gak apa-apa, ayo sini. Kita baca masalahnya. Berisik di kelas, nggak sopan, nggak tertib, nggak piket, buang sampahnya sembarangan. Bagus. Berarti ini masuknya adalah bagian kedisiplinan ya. Ntar kamu yang ngomong, tempelin di sini. Silakan. Taruh di sini. Kalau enggak, tempel di sini aja nak. Biar ibu yang lulus ya. Oke. Terus bisa nggak ditempelinnya kita urut? Raihan, cut dulu Raihan. Kita kelompokkan lagi. Mana? Solusi untuk kelas. Suaranya ya, sebentar ya anak-anak. Kemudian ada yang tidak makan di kelas karena ada munculnya sampah. Bagus. Terus iuran untuk beli kipas. Ya benar, iuran untuk beli kipas supaya nggak panas ya. Terus sekolah mengadakan razia rambut. Sebaiknya membelikan AC. Nah, nanti usulnya mau Pak Yusuf ya. Sebaiknya membelikan enak banget. Terus kita harus mendengarkan ibu guru atau guru yang ngomong. Ada lagi, kita harus melakukan piket. Nah, ini piketnya. Jadiin satu di sini lagi boleh di atas. Ada lagi, harus datang tepat waktu. Berarti disiplin. Nah, kelompokkan dulu. Oke anak-anak, ini sudah selesai dikelompokkan oleh teman kalian. Sekarang kita buat kesepakatan kelasnya ya. Mulai dari sini. Kalau ibu baca, 1, tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Tulis ya. Peraturan pertama, 1. Tidak boleh tidur. Biarin, nggak apa-apa jatuh. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Oke, kemudian solusinya lagi yang lain yaitu jangan berisik saat ada informasi di kelas. Berarti 2, menghormati orang lain. Orang lain. Jadi kalau orang lain boleh teman kamu, bisa ibu guru atau siapapun ya. Siapa yang berbicara harus kalian dengarkan dulu, tidak boleh berisik. Terus ada lagi, solusinya adalah murid di kelas tidak boleh berisik. Berarti masuk menghormati orang lain. Tidak boleh makan di kelas. Kita tulis, dilarang makan di kelas. Kalau minum boleh nggak? Boleh. Dilarang makan di kelas. Oke. Sebentar, ini kenapa jatuh? Baik anak-anak, kesepakatan kelas sudah kita dapatkan dari tulisan masalah dan harapan yang kalian tulis di depan, yang kita tempel. Sudah kita kelompokkan. Yang pertama, tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Setuju? Setuju. Yang kedua, menghormati orang lain. Menghormati orang lain termasuk tidak berisik di kelas. Tidak boleh berbicara saat guru lagi menerangkan. Harus menyimak baik-baik. 3, dilarang makan di kelas. Setuju? Setuju. Kalau minum? Boleh. Bagus. Jam kosong tidak boleh keluar. Setuju? Setuju. Oke, ini sekolahnya ya. Kehadiran maksimal 6
Setuju. Kemudian bullying, ngatain Setuju. semua tata tertib dan kesepakatan ini semua setuju? Ibu tanya sekali lagi, jawab yang kencang. Setuju? Setuju. Sepakat? Kalau sudah sepakat, nanti ditandatangani oleh ketua kelas. Kalian harus menjalankannya mulai hari ini sampai depannya. Oke? Oke. Silakan ketua kelas untuk menandatangani kesepakatan kelas kita. Boleh di atas, boleh di bawah, boleh. Tulis sama lengkap, oke? Siapa namanya? Naishila. Udah? Udah? Sudah cukup satu. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kesepakatan sudah kita bikin. Nanti kartunya ibu kasih ke sekretaris, ke ketua kelas. Silakan nanti ditulis kesepakatan kelas. Nanti ibu kasih nomor WA ibu. Bikin yang bagus, nanti ditempel di kelas 7D, ya. Ditempel 7D di depan pintu supaya pada saat masuk kalian bisa baca dan ingat. Oke, sekarang kita bermain games. Coba perhatikan ibu ya. Ibu ada bukan game sih, ice breaking. Kalau ibu instruksikan, coba perhatikan ibu. Kalau ibu bilang 1, kalian tangannya begini. Kalau 1, gimana tangannya? Begini ya. Ini tangannya 1. 1, berarti gini. 2. Kalau ibu bilang 2, tangannya tepuk sekali. Paham? Ini berarti konsentrasi kalian. Kalau ibu bilang 3, tangannya yes. Sudah ingat? Sudah. Kalau 1 gimana? Kalau 2? Kalau 3? Yes. Yang kenceng. Yes. Yes, gitu. Yang semangat. Kan masih pagi. Oke, coba ibu tes. Ibu coba dulu ya. Kita trial. 1, 2, 3. Yes. Kurang kompak. 1, 2, 3. Yes. Sekarang nomornya ibu acak. Perhatikan instruksi ibu. Yang salah nyanyi ke depan dan joget pandoy, oke? Makanya jangan sampai salah. Fokus, konsentrasi, perhatikan instruksi ibu. Siap? Siap. Siap? Siap. Kita mulai. 1, 2, 3. 3. Yes. 3. Yes. 3. Yes. 1. 1, 2, 3. Yes. 2. Tuh, ada yang masa gini. Ulang 1 kali lagi. Gak ada yang salah ya. Saya mau nyari yang salah nih supaya ada yang nyanyi di depan. Oke, 1, 2, 3. 3. Yes. 4. Ulang 1, 2, 3. 1. 1, 3. Yes. 3. Yes. 2. 2. 2. 3. Yes. 2. 2. 2. 3. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sudah selesai. Ibu terima kasih kalian sudah bekerja sama dengan baik untuk membuat keyakinan kelas sehingga terbentuklah kesepakatan kelas kita. Ya, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.